Ya, kembali lagi aku ucapkan selamat malam untuk hoster people semua yang sudah bergabung di Niaga Hoster Break Talk ke-11 dengan tema atau topik pada malam hari ini, How to Become a Front-End Developer atau Front-End Engineer. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah mengikuti Break Talk sebelumnya, kita pernah bahas seputar full stack developer, kita pernah bahas seputar web designer, dan kali ini adalah front-end engineer gitu ya. Menarik banget nih buat teman-teman yang mungkin pengen masuk ke industri IT, nggak cuma buat lulusan anak-anak IT, sistem informasi, anak ilmu komputer, tapi buat siapapun yang pengen terjun ke industri ini dan menjadi seorang programmer gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Brick Talk atau Niaga Hoster Brick Talk ini adalah salah satu acara terbaru dari Niaga Hoster dengan tema talk show dengan membahas topik-topik ringan seputar bisnis online, dunia IT, dan juga hal-hal lainnya yang menarik untuk kita bahas kayak gitu ya. Dan juga di sini kalian punya kesempatan gak cuma mendapatkan insight gitu dari pembicara pada malam hari ini, kalian juga ada kesempatan untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay gitu ya. Aduh, enak banget ya, udah dapat insight, dapat ilmu, bisa ada kesempatan untuk dapat saldo OVO atau GoPay untuk jajan. Caranya gampang, kalian hanya tinggal screenshot acara pada malam hari ini, lalu upload di media sosial kalian. Boleh Twitter, boleh Instagram atau Facebook, dan jangan lupa tag Niaga Hoster menggunakan hashtag Niaga Hoster Event gitu ya. Jangan lupa sertakan caption terbaik, paling keren, paling kece kayak gitu. Dan nantinya pemenang akan diumumkan melalui Instastory dari Niaga Hoster dan paling lambat dikumpulkan pada malam hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian screenshot gitu ya, terus tiba-tiba lupa tuh ya, baru upload besok. Nah, itu nggak akan dihitung ya, kayak gitu. Jadi paling lambat adalah malam ini gitu. Dan nanti akan diumumkan oleh tim Niaga Hoster dan langsung dihubungi oleh kita gitu ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman gitu ya yang ingin mengikuti acara ini sampai selesai nantinya selama 1 jam, misalnya takut nih nanti ada yang miss atau mungkin ada insight yang nggak dapat, kalian akan mendapatkan rangkuman atau ringkasan gitu. Enak banget ya, udah dapat insight, kalian akan dapat rangkuman dan ringkasan secara gratis dengan cara yang gampang, hanya dengan mengisi form feedback yang sudah kita pin di bawah ini gitu ya. Jadi di situ ada bit.ly /fb breaktalk 11. Ingat, huruf kapital gede kecilnya itu juga harus disesuaikan, karena kalau enggak nanti linknya biasanya tidak sesuai gitu, nggak bisa kebuka. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah ada pembicara kita pada malam hari ini, Mas Pandu Rijal Pasa. Benar ya, Mas? Benar-benar. Oke, Mas Pandu Rijal Pasa ini adalah seorang front engineer di RK Industri gitu ya, yang akan membagikan insight-nya, pengalamannya gitu ya, terutama tentang topik kita pada malam hari ini kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada followersnya Mas Pandu juga, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang Niaga Hoster. Kita adalah penyedia layanan web hosting sejak tahun 2013 yang memiliki misi untuk membantu orang-orang sukses secara online dengan memanfaatkan internet. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang pengen bikin bisnis online atau pengen bikin portofolio digital, itu bisa menggunakan website dan menggunakan layanan dari Niaga Hoster kayak gitu. Nah, teman-teman boleh nanya nggak ya? Boleh banget, tapi tolong jangan di kolom komentar, karena nanti kalau misalnya harus nge-scroll ke atas itu agak sulit gitu. Takutnya pertanyaan kalian akan ketinggalan gitu, atau malah nggak terlihat. Jadi gunakan fitur Q&A yang ada di sebelah kolom komentar. Nanti nanyanya boleh kapan aja, nggak harus nunggu detik-detik terakhir. Jangan sampai malah kalian lupa gitu ya, udah tadi mau nanya apa gitu. Atau misalnya kalian ketinggalan gitu, pengen nanya tentang apa, malah lupa gitu. Nah, tadi dilihat di sini ada teman-teman dari Semarang, ada teman-teman dari Makassar, ada dari Bali juga ya. Ini senang banget ketemu kalian di sini secara online, secara virtual. Tentunya dengan pembahasan yang sangat bermanfaat gitu buat teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, kita mau kenalan dulu nih dengan Mas Pandu Rijal Pasa gitu ya. Panggilnya Mas Pandu aja kali ya, Mas ya? Atau Ya, Mas Mas Rijal Pandu biasanya? boleh. Pandu boleh. Oke, Ya, Pandu. Mas Pandu ini sekarang berarti posisinya ada di mana nih, Mas? ada di Jogja. Sekarang masih Oh, di, di Jogja. ya masih di rumah di Jogja. Oke, oke. Hmm. Kalau sekarang berarti kesibukannya sehari-harinya, atau mungkin boleh ceritain sedikit nih Mas tentang pekerjaannya sekarang kayak gitu ya. Oh ya, jadi kayak yang mungkin udah ditampilkan di poster gitu ya.
Saya kerja di RK. Saya bantu. Jadi RK Industri ini adalah perusahaan manufaktur gitu di US sana. Jadi saya bantuin mereka buat bikin integrated system buat manajemen manufaktur mereka seperti itu. Ya kira-kira gitu lah. Oke, sampai sekarang Hmm, berarti masih aktif di situ. ya masih aktif di situ. Oke. Ini sih Mas, sesuai dengan topik kita hari ini Hmm, gitu ya Mas, how to become a front end engineer gitu ya Mas. ya ya Sebenarnya kan kemarin di Brick Talk sebelum-sebelumnya kita tadi pernah bahas web designer gitu, ada juga full stack developer, eh, bahkan ada lagi web developer gitu, banyak banget di ya posisi di bidang developer, khususnya di software engineering ini ya. Buat teman-teman benar-benar. yang mau jadi programmer gitu ya. Benar-benar banyak dan bahkan kayaknya banyak sekali gitu posisi-posisi baru yang suka muncul gitu ya akibat kebutuhan-kebutuhan di dunia industri. Nah, sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Mungkin khususnya di front end engineer ini apa dan apa bedanya mungkin dengan full stack developer dan dengan beberapa posisi lainnya kayak gitu, Mas. Ya. Jadi kata kunci yang bisa saya sampaikan buat front end engineer itu adalah pengembang tampilan depan gitu. Kalau misalnya tadi sempat disebutkan ada web designer, ada mungkin ada back end developer itu kalau untuk yang web designer kan outputnya adalah berupa gambar gitu. Nah dari gambar itu yang kita terjemahkan sebagai bentuk tampilan. Dalam hal ini mungkin kita banyak bakal ngomongnya website gitu ya. Meskipun terms dari front end ini kadang bisa dipakai buat di mobile atau di desktop juga. Lalu apa bedanya dengan yang back end lalu yang lain-lainnya? Simpelnya gini sih. Kalau saya suka analogiin ini sebagai toko kelontong gitu kan. Jadi tugasnya front end itu adalah menata katakanlah menata rak-raknya, menata layouting dari toko tersebut, gimana caranya biar user masuk ke situ tuh nyaman, nggak bingung, nggak tersesat di dalamnya, kan seperti itu. Nah, sedangkan di backend sendiri, dia tugasnya adalah untuk memastikan bahwa stok yang disediakan oleh toko ini bisa dipenuhi gitu. Jadi masalah pendataan barangnya, terus keluar masuknya uang dan lain sebagainya itu tuh tugasnya di backend. Jadi gampangannya adalah tugas saya atau tugas teman-teman dari front end engineer di luar sana adalah untuk membuat tampilan website itu menarik dan senyaman mungkin untuk digunakan. Oke, jujur saya masih agak bingung ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang bingung juga, nggak apa-apa gitu ya, silakan Ya, tanya. Apakah berarti gitu ya, posisi Mas Pandu ini sebagai front end developer atau front end engineer ini juga bertanggung jawab gitu untuk membuat layout, mendesain tampilannya tadi gitu, atau memang hanya memastikan bahwa desain-desain yang sudah dibuat oleh tim lainnya itu bisa terimplementasikan dengan baik gitu tampilannya gitu. uh, ya jadi secara flow sih umumnya memang dari desainer kan mereka membuat gambar gitu, gambar kira-kira tampilan website yang diinginkan dari pihak manajemen seperti apa, lalu kita sebagai front end engineer adalah menerjemahkan dari tampilan itu menjadi sebuah layout website yang interaktif gitu yang bisa digunakan lah oleh orang. Nah, dari sini tanggung jawab pertama adalah membuat artinya kita benar-benar ngoding gitu kan. Nah, di Mhm. sisi lain setelah itu yang kita harus pastikan adalah bahwa tidak ada error-error seperti itu kayak mungkin kalau kita pernah berkunjung ke sebuah website terus mungkin ada ada kita klik tombol sesuatu malah tidak terjadi hal yang diinginkan. Misalnya kita mau beli sesuatu ketika kita klik tombol ternyata error gitu. Itu kan hal yang tidak diinginkan ya. Itu kita harus minimalisir juga. Jadi jangan sampai user merasa mendapatkan pengalaman yang buruk gitu ketika menggunakan website atau ya platform kita seperti itu. Oh, jadi berarti lebih banyak tadi ya di belakang layar memastikan bahwa seluruh kode-kode gitu ya yang dibuat oleh Ya, tim front end ini berjalan dengan baik gitu ya. Jangan sampai ya si benar. user ini saat menggunakan fitur gitu ya yang sudah ada itu nggak bisa gitu. Kayak tadi Mas Pandu bilang pengen beli sesuatu gitu ya, udah masukin ke keranjang, pas mau ngeklik buy ternyata error atau nggak terjadi apa-apa. Biasanya suka kayak gitu Ya, tuh. ya jangan sampai seperti itu terjadi gitu. Oke, berarti tadi kalau dengan back end engineer, Mas Pandu menjelaskan kalau back end engineer ini harus memastikan bahwa di belakang layarnya lagi gitu ya,
Iya benar. gimana akhirnya sistem ini bisa berfungsi gitu. Kalau misalnya tadi mungkin boleh dijelasin sedikit lagi mas perbedaannya tadi front end engineer dan back end engineer tadi mas. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya lagi untuk yang back end engineer itu lebih kayak ke database relatednya gitu. Jadi ketika tadi misalnya kita ngomongin soal e-commerce gitu, misalnya kita buka e-commerce kemudian ada kita beli sesuatu itu kan datanya tersimpan di sebuah tempat seperti itu. Terus setiap kali interaksi yang dibuat oleh Hmm. user di website itu akan memicu perubahan data kan. Nah, data itu kan yang perubahan data itu yang mengelola adalah si backend seperti itu. Jadi tugas kita itu nggak sampai ngurusin database gitu. Jadi ketika misalnya tiba-tiba mungkin datanya eh, hilang atau seperti apa itu udah sebenarnya udah di luar dari tanggung jawab dari front end gitu mas. Oke, berarti emang ada Mm, pembagian tanggung jawab dan tugas gitu ya, Mas. betul sekali. Kalau misalnya ada apa-apa udah jelas kayak gitu. Mana Ya, yang diurusin oleh front end, mana yang ibaratnya dikerjakan oleh back end. Nah, dengan perbedaan tanggung jawab tadi tuh, Mas, apakah apa ya, mungkin tag atau program yang harus dipelajari itu berbeda gitu ya? Atau sebenarnya sama gitu? Kalau misalnya kayak Mas Pandu sendiri, kira-kira skill apa yang benar-benar dibutuhkan atau misalnya kemampuan programming apa yang paling krusial gitu? mm. Yang jelas kalau kita ngomongin teknis ya mungkin teman-teman yang di sini belum terlalu masuk dunia programming nanti bisa dicari tahu gitu. Ada bahasa markup gitu, ada HTML, CSS gitu kan. Itu yang Hmm. harus bisa kalau untuk kita mau programming website. Kemudian berikutnya ada di JavaScript gitu. Itu juga basic banget sih teman-teman kalau misalnya mau masuk dunia front end gitu kan harus siap dengan itu gitu. Dengan habis itu kita juga perlu memastikan bahwa tampilannya ini bekerja di semua layar kan sekarang kebanyakan kita juga pakai buka website gitu pakai HP terus tapi kita nggak boleh juga memikirkan eh, kayak kita mau tampilannya desktopnya bagus yang websitenya mungkin macam-macam ada animasi-animasi segala macam tapi begitu dibuka di HP rusak gitu itu jangan sampai terjadi jadi ada namanya responsive website itu tuh itu kita juga harus pahami juga cara-caranya seperti itu kalau non teknis sih saya rasa kita perlu sebagai front end engineer kita perlu tahu dasar-dasar dari UI UX gitu kan jadi gimana caranya membuat Hmm. membuat apa tampilan yang enak dipakai oleh user itu tuh dasar-dasarnya minimal kita harus tahu meskipun bukan kita yang desain lalu ya problem solving skill sih yang sebenarnya paling penting dan most importantly menurut saya skill googling gitu karena karena 90% waktu kita kayaknya ke sita buat ya googling ada masalah dikit lupa gitu googling googling ya jadi cara googling yang baik dan benar itu juga perlu dikuasai kalau kita mau bisa ngoding seperti itu. Oke, tadi menarik sih. Mungkin kalau misalnya teknis tadi ada HTML, ada Java ya Mas, yang itu basic banget dan harus dipelajari gitu ya untuk teman-teman yang Ya mungkin mau JavaScript. jadi front-end developer atau front-end engineer gitu. Terus tadi Hmm, Mas Fanu juga nyebutin critical skill gitu ya, harus kritis juga atau problem solving tadi ya yang ya. Mas Pandu juga bilang gitu ya. Mungkin ini Mas, seberapa penting gitu ya tadi memiliki sebuah problem solving skill atau misalnya critical thinking gitu ya bagi seorang developer. Hmm. Apa jadinya gitu ibaratnya kalau misalnya jago coding bisa HTML-nya jago, JavaScript-nya jago gitu ya. Tapi problem solving-nya kurang oke nih misalnya. Nanti kira-kira yang terjadi itu akan seperti apa gitu Mas biasanya? Eh, biasanya problem solving skill ini akan berbanding lurus kok dengan skill ngodingnya. Jadi Oke. seringnya tuh kita akan menemui masalah. Jadi ketika misalnya kita diminta bikin sebuah fitur, katakanlah fitur masukin keranjang tadi, itu kan sebenarnya cukup kompleks di belakang layar gitu. Kita gimana caranya harus memastikan bahwa barang yang sama nggak boleh masuk eh, sebagai item yang berbeda gitu misalnya. Kayak gitu terus atau mungkin ketika beli kita harus memastikan semua barangnya itu keikut semua. Belum nanti kalau misalnya ada diskon dari pembelian itu segala macam. Itu kan cukup kompleks sebenarnya ketika diimplementasikan dalam coding gitu. Nah, ini harus memang nanti ketika kita semakin sering melakukan, nanti semakin lama semakin terbiasa untuk mengasah ini. Lalu kemudian ya jadi menurut saya itu akan berjalan beriringan gitu antara skill coding dengan skill analisisnya gitu. Oke, Mas. Ini mungkin juga ada langsung ada pertanyaan nih ya dari Ais.
pemrograman yang dipakai apa aja, Mas? Mungkin tadi juga udah dijelasin sedikit ya, ada HTML dan juga Java. Tapi untuk kesehariannya gitu ya, mungkin karena Mas Pandu juga sudah expert gitu ya, apakah itu juga yang dipakai atau ada pemrograman lain gitu, bahasa pemrograman lain yang harus dipahami gitu? Kalau kalau untuk bahasa memang memang dasarnya itu. Nanti extend lebih lanjut, nanti ada namanya framework. Framework itu kayak apa ya? Kayak library atau ya Hmm. istilahnya aplikasi yang bisa kita pakai buat bikin gitu. Nah, yang sering saya gunakan sehari-hari selama sekian tahun ke belakang ini namanya React.js, itu dibikin oleh Facebook gitu. Jadi yang teman-teman pakai di Instagram, di Facebook dan sebagainya itu tuh dibuat menggunakan React.js kan. Nah, dari situ saya nanti lain lagi kalau misalnya teman-teman mau coba explore untuk framework front end yang lain, ada juga yang namanya Vue, ada juga yang namanya Angular kayak gitu yang dikembangkan oleh Google. Jadi macam-macam sih memang. Tapi saran saya memang harus fokus gitu karena menguasai satu aja butuh waktu yang lama gitu. Menguasai dan kemudian kita harus gimana caranya bisa berkembang dengan hal itu kan. Jadi lebih baik fokus gitu daripada tahu dikit-dikit tapi banyak gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin melanjutkan sedikit nih Mas, ini ada pertanyaan juga nih ya, yang mungkin masih relate dengan yang tadi gitu ya. Eh, di sini ada pertanyaan, motivasi apa yang membuat Mas Pandu bertahan menjadi programmer? Apakah ada kesulitan gitu? Mungkin pengen tahu sedikit nih backgroundnya Mas Uh, Pandu dulu pas pertama kali belajar programming itu seperti apa? Apakah Mas Pandu dari lulusan IT atau dari non IT gitu? Ya, 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 benar. Jadi saya pertama kali belajar programming itu pas kuliah sih. Pada saat itu masih semester 3. Hmm. Saya memang kuliahnya di IT gitu. Cuman semester 3 itu belum dapat mata kuliah pemrograman sama sekali. Itu masih dasar-dasarnya, masih sekitaran mata kuliah Pancasila, masih matematika, diskrit seperti itu kan. Nggak ada hubungannya secara langsung dengan IT gitu. Cuman memang dari awal saya pengen punya goals, pengen bisa ya pengen bisa bekerja sejak dini gitu karena ya pengen pengen bisa mandiri sejak dini Hmm. kan. Makanya sejak semester 3 itu saya awal banget itu tuh ikut workshop workshop yang waktu itu workshop Bootstrap, kalau teman-teman mungkin di sini tahu. Jadi Bootstrap waktu itu saya ikut sekitar 3 harian dan setelah itu lupa gitu kan. Maksudnya tapi itu saya ingat banget itu website workshop pemrograman pertama yang saya ikuti, dan di situ titik baliknya karena itu waktu itu semester 2 sih. Jadi waktu hampir mau semester 3 saya keinget lagi bahwa goal saya tuh pengen pengen punya kerjaan di semester 3 gitu kan. Pengen nggak minta orang tua lagi lah semester 3. Jadi dari situ saya bikin portofolio. Jadi karena saya lihat di OLX itu banyak banget mas lowongan kerja yang kaitannya sama web programming gitu. Yang dalam hal ini saya pengen fokus ke front end gitu kan. Itu banyak banget lowongan kerja. Jadi saya pengen ngelamar, tapi saya nggak tahu gimana caranya biar eh, yang saya lamar ini yakin kalau saya bisa. Akhirnya saya harus bikin portofolio untuk meyakinkan kan. Waktu itu Oke. saya bikin layoutnya Toko Bagus, kalau mungkin teman-teman tahu. Jadi dulu OLX kan namanya Toko Bagus. Itu saya bikin Ya. layoutnya, saya itu jelek banget. Untungnya kok bukan ini, sayangnya kok hilang gitu. Itu pengen jadi kenang-kenangan kan. Jadi saya bikin layoutnya Toko Bagus, satu itu doang. Saya bikin sepenuh hati meskipun kalau saya lihat sekarang saya ingat jelek gitu. Nah, itu dari bermodal itu saya ngelamar ke banyak tempat, ke banyak tempat, dan lamarnya pun juga di Toko Bagus itu di OLX kan. Dan dari sekian banyak ternyata ada yang nyantol, padahal di situ juga saya sebutin bahwa saya masih kuliah gitu. Saya masih kuliah, saya cuma bisa ini gitu, dan saya pengen bekerja sambil belajar gitu. Tujuan saya sebenarnya itu. Dan ternyata ada yang nyantol di pelosok Kasihan sana di Jogja gitu kan, mas di pinggiran Jogja gitu, jauh dari kampus. Dan dari situ sebenarnya yang bikin apa ya, dari situ kemudian saya pindah di beberapa tempat sampai sekarang gitu. Jadinya kalau ditanya eh, apa yang bikin bertahan sih, karena memang udah senang dan sudah lama banget gitu loh berkecimpung di pas saya berhenti aja menjadi programmer gitu kan. Cuman lagi-lagi kepincut lagi gitu seperti itu. Selalu nemu alasan buat kembali lagi. Selalu ada alasan untuk kembali dan bertahan ya Mas. Bener. Wah. Bener. Nah mungkin kalau misalnya
tadi itu menarik banget ya. Bahkan dari semester 3 gitu udah coba-coba gitu ya, udah lihat-lihat ada ibaratnya lowongan, entah itu freelance kayak gitu atau yang penting adalah kesempatan untuk mengaplikasikan skillnya gitu ya, keingintahuannya. Ya, Bahkan tadi udah sampai bikin portofolio gitu yang bikin Mas Pandu dapat kerjaan gitu ya semasa berarti itu masih masih ya, masa-masa kuliah ya Mas. Ibaratnya udah dapat ya pekerjaan pertama gitu ya. masih aktif, ya masih aktif kuliah itu tapi. Nah, mungkin selama apa ya pada tahapan tersebut gitu ya Mas, selama awal-awal mempelajari gitu ya, bahkan udah sampai bikin portofolio gitu, apa sih yang paling susah gitu? Strugglingnya tuh di sisi mana gitu? Apa yang bikin paling kayak, aduh males nih gitu, kayak tiba-tiba ada rasa males gitu. Tapi tadi kan kalau Mas Pandu bilang pengen balik lagi. Nah kira-kira apa sih yang paling sulit gitu dari posisi ini gitu sampai akhirnya bisa jadi sampai sekarang gitu? Oh iya ya. Jadi kalau ditanyain apa yang paling sulit itu sebenarnya dalam pekerjaannya banyak yang bikin kita menyerah gitu. Kayak misalnya ada masalah-masalah yang nggak terpecahkan tadi kayak kayak ya misalnya tadi saya bikin fitur buat check out dan lain sebagainya. Dulu sempat saya di kerjaan juga sempat bikin fitur yang mirip-mirip kayak sosmed gitu. Itu sangat kompleks Mas buat kayak kita bisa komen, terus kita bisa reply di komen itu, kita bisa mention orang. Itu kompleks banget dan apa ya? Kadang sampai nggak bisa nggak bisa tidur gitu buat mikirin ini. Kadang tidur pun karena tidur mikirin ini cara solusinya, cara solve-nya gimana gitu. Saking apa ya, saking susahnya gitu. Cuman ada ada momen dimana ketika kita udah bisa nyelesain itu kayak cuman oh gini doang dan perasaan itu tuh sangat sangat apa rasa puasnya itu sangat nggak bisa di nggak bisa digambarin gitu loh Mas. Jadi itu yang momen itu yang sebenarnya saya selalu tunggu ketika saya menghadapi challenge baru gitu kan. Ada challenge baru kayak misalnya belum lama ini dihubungin teman buat bikin plugin di Figma. Figma itu kan tools ini ya, tools gambar gitu kan, desain UI UX. Nah, saya diminta bikin itu dan saya ngerasa tertantang gitu. Meskipun meskipun itu sulit, gitu. Meskipun sama sama sekali belum ada gambaran. Tapi ketika nanti udah melewati tahap ini, tahap sulit-sulit ini, akan ada perasaan puas yang ya nggak bisa digambarin lah dan ya itu yang sebenarnya bisa jadi tadi alasan buat akhirnya nerusin lagi seperti itu. Oke, jadi emang tadi ya kalau aku lihat lagi gitu ya dan aku dengar penjelasan dari Mas Pandu gitu ya, hal teknis itu ibaratnya masih bisa dipelajarin gitu. Yang paling penting adalah Benar. tadi ada alasan kayak gitu kenapa aku mau mempelajari hal tersebut gitu. Sampai curiosity-nya gitu, bakal sampai mau tidur aja mikirinnya gimana cara nyelesain masalah tadi gitu. Itu mungkin yang Iya benar. ibaratnya harus di apa ya tanamin kali ya sama teman-teman yang pengen jadi programming gitu. Karena Iya. kalau aku nih Mas ya sebagai orang awam mungkin yang bukan di luar dunia IT tuh melihat kode-kode kayak gitu kan agak gimana gitu ya. Banyak banget lainnya, banyak banget rumus-rumusnya ya ibaratnya yang dipakai gitu. Dan nggak cuma harus bisa gitu ya, kalau udah sampai tahap yang lanjut gitu yang udah expert bahkan harus bikin line itu lebih rapih lagi gitu sampai akhirnya bisa dibaca lebih mudah dan kalau mungkin responsivitasnya bisa lebih cepat ya Mas ya. Bener nggak sih Mas kayak gitu Mas? Iya, benar-benar. Ya, itu bagian-bagian yang sulit tapi bisa dipelajari kok, Mas. Ya, ya, ya. Mm. Terus lanjut lagi nih Mas. Ini menarik banget nih. Sulit nggak ya menjadi front end developer bagi pemula dalam waktu yang singkat? Kalau Mas Fadli tadi udah semenjak semester 3 gitu, bahkan sebelum ada mata kuliahnya udah belajar duluan gitu. Terus melanjutkan pertanyaan ini juga Mas, mana yang lebih baik kuliah teknik informatika ini juga ada salah satu pertanyaan di sini atau mengikuti bootcamp gitu Mas? Karena kan banyak Oh nih ya iya, bootcamp 3 bulan, 4 bulan udah benar. apa ibaratnya bisa langsung di hire sama perusahaan kayak gitu atau disalurkan. Nah, itu Iya. gimana nih Mas? Jadi jago dalam waktu singkat, terus mana nih? Kuliah IT kurang lebih 3-4 tahun atau mungkin 5 tahun atau ngikutin bootcamp 3 sampai 6 bulan gitu. Eh, ya ya, menarik menarik. Kalau ditanya apakah bisa dalam waktu singkat itu belajar terus kerja gitu, itu sebenarnya bisa kan? Kayak yang tadi aku bilang, saya bilang di awal itu kan, saya belajar paling cuma 3 hari, tambah katakanlah bikin portofolio itu anggaplah seminggu seminggu ya, jadi total mungkin 10 hari. Dan dengan itu aja bisa gitu dapat kerjaan yang tetap membolehkan saya buat kuliah. Jadi
Eh, Iya. kalau ditanya bisa bisa apa enggak bisa gitu. Cuman nanti kalau pertanyaan berikutnya kayak harus ikut bootcamp atau kuliah gitu, itu sebenarnya tergantung dari teman-teman sendiri sih. Soalnya kan tujuan kuliah kan kadang ada yang teman saya dia udah kerja di pertambangan dan lain sebagainya sudah hidup cukup dan gitu kan. Tapi ternyata dia kuliah untuk dapat ijazah kan kayak gitu. Ada ada alasan orang kuliah buat dapat ijazah, ada alasan buat biar biar kayak teman-temannya dan lain sebagainya. Itu alasan yang personal dan semuanya uh, bisa diterima gitu loh. Jadi tergantung teman-teman mau tujuannya apa. Tapi kalau memang goalsnya adalah pengen kerja, ya udah yang penting aku pengen kerja gitu. Ikut bootcamp itu bukan pilihan yang buruk gitu loh. Dan Hmm. nggak apa namanya, nggak semua bootcamp itu nggak semua bootcamp kita bisa kita bisa tinggal pilih gitu. Sekarang bootcamp udah banyak banget nih sekarang di Indonesia. Kayak apalagi di masa-masa pandemi gini kan pilihan bootcamp semakin beragam. Tapi justru kita harus bisa memilih gitu bootcamp yang mana yang cocok dengan kita. Karena nggak semua bootcamp kan cocok dengan kita. Semua bagus, cuman nggak semua cocok gitu. Jadi kita harus tahu kayak ada bootcamp yang mungkin fokusnya ke praktikal, ada bootcamp yang mungkin fokusnya ke ya mendalami teknologi-teknologi terbaru kayak gitu. Kalau yang praktikal itu kan mungkin mereka udah punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan di luar sana gitu karena ternyata kan kebutuhan buat programmer tinggi dan supply-nya kurang kurang memadai gitu. Jadi sampai perusahaan-perusahaan ini rela ngantri di bootcamp-bootcamp gitu. Yang saya dengar kan seperti itu. Rela ngantri di bootcamp supaya dapat talent-talent yang udah siap tinggal tinggal kerja gitu. Nah, jadi tergantung tergantung teman-teman sendiri kalau memang mau benar-benar mau fokus kerja, nggak butuh ijazah dan lain sebagainya. Meskipun dalam prakteknya memang saya nggak pernah nunjukin ijazah lah gitu. Sebenarnya jadi kalau ditanya teman saya beberapa ada yang kayak dari lulusan ekonomi, lulusan akuntansi, sarjana agama dan lain sebagainya itu udah pada jadi programmer juga bisa. Cuman di sisi lain kalau memang sama sekali nggak mau kuliah tapi pengen langsung berkarir gitu juga sangat bisa gitu tergantung semuanya tergantung teman-teman gitu. Mas tadi awal-awal sempat bilang tadi belajar kurang lebih mungkin 3 hari, sisanya bikin portofolio. Itu 3 hari kali 24 jam atau kali berapa jam nih? Kok bisa cepat Kalau yang momok gitu ya? Kalau yang workshop itu memang 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 tiga hari kan workshopnya. Kan tadi saya bilang 3 hari itu kaitannya sama workshop. Itu tuh nggak sampai Oke. nggak sampai 12 jam mungkin mas satu satu harinya gitu. Jadinya total bener-bener cepet memang karena memang pas pertama kali kerja saya tuh nggak tahu apa-apa mas disodorin saya masuk gitu kan cuman tahu caranya bikin tadi tampilan OLX tadi terus saya masuk disodorin ternyata target mereka adalah pasar internasional gitu yang si studio yang tempat saya kerja pertama kali itu tuh begitu masuk situ kaget dan dari kaget itu kan saya dikasih banyak saya harus bisa ini itu dan saya di situ dibayar buat belajar gitu jadi di situ poin sebenarnya ketika belajar eh, waktu belajarnya itu sebenarnya 10 hari ini buat modal awal masuk kerja. Nah, begitu masuk kerja, di situ lebih banyak belajar. Saya mungkin bisa bilang itu berkali-kali lipat eh, pelajaran yang bisa saya ambil daripada yang 10 hari tadi, yang apa namanya, sebelum dapat kerja. Jadi memang memang yang pas adalah yang penting kita tahu basicnya, terus kita bisa membuktikan bahwa kita bisa join ke orang gitu maksudnya ke perusahaan dalam hal ini kita katakanlah mau magang-magang dulu juga nggak apa-apa gitu kan nah dari situ beneran habis itu banyak bisa belajar dari malah dari tempat kerja kayak gitu Udah kerja, dibayar, ada kesempatan buat belajar gitu ya. Tapi itu juga bener sebenarnya tanggung jawab di diri sendiri gitu ya Mas. Karena kalau misalnya memang nggak mau ngembangin diri pun agak sulit gitu. Harus adaptasi sama kondisi atau situasi gitu. Apalagi iya kalau misalnya dikasih kerjaan tiba-tiba bilang, aduh nggak bisa gitu. Itu waduh udah nggak ya mungkin jangan lah kayak gitu jangan ya. sampai sih Benar-benar. makanya basicnya harus Oke. paham dulu Itu ya. Dan ini tadi mungkin sudah seputar pengalaman Mas Pandu gitu ya, belajar tadi dari awal semester 3 sampai akhirnya bikin portofolio, seputar hal teknis gitu ya, gimana sampai akhirnya Mas Pandu bisa terjun secara serius di dunia ini. Nah, mungkin ini Mas, ada lagi pertanyaan kira-kira spek atau device yang dibutuhkan gitu ya,
apakah mungkin misalnya membutuhkan laptop pada spek Oh, khusus, terus tadi juga ada pertanyaan apakah harus Windows atau Mac OS terlebih dahulu atau seperti apa tuh Mas? oke. Kalau kalau dari yang saya pahami gitu, yang saya senangi juga dari dunia front end itu sebenarnya speknya nggak perlu tinggi. Kalau kita ngomongin misalnya teman-teman di sini ada yang pengen belajar eh, apa AI gitu kayak kecerdasan buatan atau machine learning atau mungkin mau belajar ini simpelnya kayak belajar editing video gitu. Itu kan harus harus butuh spek yang cukup bagus gitu buat biar bisa kita rendering dengan cepat gitu kan. Nah, enaknya kalau di front end ini kita ngomongin front end ya, itu tuh nggak perlu spek yang bagus-bagus gitu. Apa adanya let's say komputer atau laptop teman-teman itu bisa mulai kayak kita kan pertama kali akan belajar HTML, belajar CSS itu bisa jalan selama uh, device itu punya punya browser kan karena nantinya kan si uh, website kita akan dibuka di browser ya. Kita akan mendevelop dengan menggunakan browser. Jadi selama ada browser itu bisa. Selama ada browser dan katakanlah notepad gitu, notepad biasa juga bisa. Jadi kalau ditanya soal device itu nggak terlalu butuh yang pro-pro dan kalau tadi dibilang mungkin antara Windows dan Linux semuanya juga bisa gitu. Jadi um, memang memang kalau untuk Windows kan lebih apa ya kadang kan mungkin kita emang lebih umum dengan Windows cuman di ada beberapa aplikasi di front end juga yang kalau kita misalnya kita mau pakai di Windows itu harus ada settingan khusus dan lain sebagainya cuman pada dasarnya sebenarnya Oke. sama aja kayak gitu. Oke. Itu ya, jadi seputar device gitu, nggak ada batasan atau minimum gitu ya, minimum requirements kalau misalnya buat Iya, ngegame itu kan suka ada tuh. Buat ini ibaratnya lebih enteng gitu ya tadi. Jadi jangan sampai nih ada alasan, aduh laptopnya nggak kuat, laptopnya nggak bisa, bener. nggak gitu ya. Nggak ada alasan untuk itu. Ya Jadi nggak ada apapun alasan. laptopnya harusnya bisa kayak gitu. Mm-mm. Terus kembali lagi itu ya Mas seputar framework di sini ada pertanyaan dari Mas sendiri lebih sering pakai framework Vue.js atau React.js. Tadi juga ada tambahan gitu mana yang lebih sering antara framework Vue.js, React.js atau Bootstrap tadi seperti itu Mas. Oh, oke oke. Jadi kalau kalau saya pribadi saya lebih sering bukan lebih sering sih sebenarnya bisanya React gitu. Saya belum pernah coba Vue.js dan kalau tadi jadi yang sebenarnya yang apple to apple yang komparasinya sebanding itu antara React dan Vue ya karena itu sama-sama framework JavaScript gitu buat buat ngoding beneran lah istilahnya. Kalau Bootstrap itu lebih kayak framework framework buat stylingnya atau buat istilahnya mempercantik tampilannya. Jadi kadang pun kalau saya pakai React di kantor misalnya, saya itu React tapi untuk buat mempercantik tampilan saya pakai Bootstrap kayak gitu. Di Vue juga bisa pakai Bootstrap dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaan yang Bootstrap tadi sebenarnya bisa include ke mana aja, tapi kalau antara React dan Vue sih saya pakainya React gitu. Cuman Vue juga ya nggak ada yang jelek kayak gitu. Oke. Tapi biasanya ini kan tadi ya Mas ada React, ada Vue, ada juga Bootstrap. Apakah nantinya setiap perusahaan gitu juga punya ibaratnya frameworknya masing-masing gitu ya, yang ibaratnya perusahaan pilih gitu, atau semuanya sama nih, pokoknya kalau front end developer biasanya pakainya ini Vue.js, React.js, atau tadi ya ada Bootstrap, bahkan ini ada komentar juga Node.js kayak gitu. Oh, sebenarnya Node.js itu bukan bukan framework yang spesifik buat front end dong. Jadi ya itu mesti kita kesampingkan dari list ya. Jadi kita ngomongin React sama Vue aja dalam hal ini atau Angular gitu. Nah, emang setiap perusahaan punya punya apa yang dipakai sendiri. Tapi mereka hampir nggak pernah bikin sendiri sih frameworknya. Makanya Hmm, kadang kalau kalau perusahaan-perusahaan itu ya pakai aja dan tergantung kayak perusahaan A pakai React misalnya perusahaan B pakai Vue. Nah, nanti kan mereka akan tergantung juga dari situ programmer React atau programmer Vue nyarinya. Jadi milih sih. Meskipun kalau teman-teman pengen pelajari semuanya juga sangat mantap gitu. tapi kalau dari Mas Pandu sendiri ada saran nggak? Kira-kira dari dua itu yang diutamakan yang mana? Gitu ada nggak Mas kira-kira? Kalau karena saya nggak mau subjektif, tapi saya paling pakainya React ya dan saya udah nyaman banget sih di React karena memang dia backingan developernya kan dari Facebook gitu,
yang ngembangin Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya itu kan dari pakai React ini ya, pengembangnya sama gitu kan. Terus kemudian dukungan dari komunitasnya juga banyak gitu. Termasuk termasuk saya waktu di kantor sebelumnya sempat develop mobile itu juga pakainya React gitu. Jadi benar-benar antara codingan yang saya pakai di web sama di mobile tuh hampir hampir nggak ada bedanya gitu Mas. Jadi ketika di web saya membuat pakai React dengan codingan seperti ini, nanti ketika ada kebutuhan fitur ini harus muncul di mobile juga misalnya. Nah itu juga dengan codingan yang mirip-mirip bisa tinggal saya pindah lah gampangannya kayak gitu ke codingan React Native. Jadi memang personally saya lebih pilih React seperti itu. Oke, jadi itu ya. Tadi secara apa ya? Mungkin secara subjektif, kalau aku bilangnya boleh nggak Mas Iya, dibilang gitu? iya, iya. Memang subjektif itu Tapi itu Mas. kembali lagi ke teman-teman gitu ya, yang nanti pengen dipelajari apa dan memang tadi biasanya setiap perusahaan juga punya spesifikasinya sendiri nih buat front end engineer gitu. Jadi ibaratnya nggak usah khawatir lah. Yang penting udah belajar aja dulu niatnya. Mas Pandu tadi bikin portofolio gitu ya, biar kelihatan gitu. Kamu pernah Iya, bikin apa aja, atau kamu sejauh mana gitu ya kemampuan kamu untuk coding. Biasanya kan di tesnya seperti itu gitu ya. benar-benar. Terus Mas, ngomongin lagi nih seputar profesi front end developer gitu ya. Kalau ditanya karir path-nya itu seperti apa, Mas? Nantinya gitu ya, dari seorang front end developer ini, apakah nanti bisa kemana lagi? Jenjangnya tuh seperti apa gitu, Mas, ke depannya gitu? Hmm, Apakah misalnya hanya berhenti di senior front end developer, atau biasanya teman-teman front end developer ini nyebrangnya kemana gitu? oke, oke. Jadi kalau kalau yang saya pahami gitu kan, jadi ada jenjang yang kayak junior, intermediate, senior kayak gitu kan kaitannya sama ya mungkin lebih banyak orang ngomongin itu ke masalah experience ya. Terus kemudian nanti Hmm, ya. tergantung kalau biasanya di company sebelumnya yang pernah saya tahu gitu, ada dua jalur gitu. Jadi dipecah jalurnya. Antara dia mau masuk ke manajerial, manajerial itu nanti mungkin bakal masuk ke kayak engineering manager atau lead engineer kayak gitu-gitu. Atau nanti mungkin tambah atas lagi mungkin kayak CTO gitu, direktur teknologi gitu kan. Itu itu masuk jalur jalur manajerial. Biasanya kalau di jalur manajerial ini porsi ngodingnya berkurang Mas, berkurang agak jauh. Jadi mungkin lebih banyak ke meeting, kemudian lebih banyak ke bikin apa ya, bikin peraturan, bikin mastiin bahwa programmer-programmer mereka bekerja dengan maksimal kan seperti itu biasanya. Nah, di sisi lain kalau ada orang juga yang nggak pengen berurusan sama manusia nih, maksudnya dia bener-bener pengen ngoding yang ngoding aja gitu. Dia misalnya udah mentok di senior gitu. Jadinya itu bisa masuk ke nanti jatuhnya ada istilah namanya individual contributor. Jadi dia nggak mau terikat sama jabatan, artinya dia nggak mau jadi manajer, nggak mau jadi lead gitu kan. Tapi dia tetap pengen berkontribusi secara individu kayak gitu. Jadi kadang itu juga nanti paling uh, nanti mentok bisa sampai kayak let's say advisor, kayak semacam penasihat di company yang udah gede juga, itu juga bisa. Jadi memang biasanya terpecah di dua jalur ini sih. Jadi tergantung teman-teman, misalnya misalnya udah berkarir lama sebagai programmer, nanti tinggal 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 mempertimbangkan apakah tetap masih mau ngoding sampai sampai selanjutnya atau mau masuk ke sisi manajerialnya kayak gitu. Yang berarti ngodingnya juga kurang gitu. Tapi kalau misalnya kayak cross apa ya, mungkin cross departemen gitu kali ya Mas, kalau aku ngebandingin sama seorang grafis designer gitu ya, selain Hmm. tadi gitu ya, mungkin dia ngedesain gitu, bikin visual segala macam, atau mungkin bisa manajerial, ada pilihan-pilihan karir lainnya seperti misalnya jadi UX designer atau misalnya UX eh, apalagi tuh UX designer, UX writer, UX researcher gitu ya maksudnya. Oh. Khususnya UX design tadi. Nah, apakah kalau misalnya dari front end engineer itu ada pilihan-pilihan yang sedikit menyeberang gitu ya, Mas, tapi masih sejalur? Oh, ya, ya, Misalnya ya. dari front end jadi apa lagi gitu, itu ada nggak sih Mas pengalaman-pengalaman gitu mungkin dari Mas, teman-teman Mas Pandu atau misalnya Mas Pandu sekarang udah ada bayangan 5 tahun ke depan pengen pindah haluan gitu? Nggak, kalau kalau saya sih kayak sekarang masih masih mungkin bakal masih berkecimpung di front end aja. Cuman kalau dari teman-teman memang ada yang seperti itu. Jadi biasanya kalau di front end ini nanti
pindah haluannya tuh ke misalnya jadi justru jadi back end atau mungkin jadi full stack gitu kan. Jadi menghandle dua-duanya, handle front end, handle back end. Ada juga yang misalnya udah capek ngoding gitu, ada teman yang udah capek ngoding tapi dia masih pengen masih pengen nggak masuk masuk manajerial gitu kan, tapi masih pengen berkarya gitu, jadinya jatuhnya ke UI UX designer juga ada. Atau mungkin yang paling agak cukup jauh cuman masih related juga itu jadi product manager. Jadi benar-benar masuk manajerial tapi yang sama sekali nggak ngoding kayak gitu, itu ada juga. Jadi memang sebenarnya pilihannya cukup luas sih kalau teman-teman mau explore. Oke, jadi ini menarik banget ya kayak gitu ya, dari satu posisi ini gitu ya bisa ke tadi gitu ya, banyak cabang tapi memang mungkin nggak bisa tuh kayak cuma 1 tahun 2 tahun jadi front end engineer Iya tapi bener. tiba-tiba kayak langsung mana gitu ya. Ya Ini bener. bahkan ada yang komen Mas Bating setir jadi data engineer katanya. eh itu mungkin tadi ya seputar apa, posisi atau karir path gitu yang bisa kalian pilih setelah menjadi front end engineer, nggak terbatas hanya di posisi itu aja. Banyak Iya. banget gitu ya. Kalian tadi juga mau dari non IT, mau lewat bootcamp, mau lewat mana aja bisa kayak gitu ibaratnya, asal tadi pengen belajar. Nah, kalau Mas Pandu sendiri gitu ya, ngelihat ke depannya gitu, posisi front end engineer itu akan seperti apa gitu Mas? Nanti di masa depan itu akan bagaimana gitu? Demand-nya akan seperti apa gitu ya? Mungkin terus secara teknologi akan seperti apa juga gitu kalau menurut Mas Pandu gitu. Oke, oke. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, dari dunia selama kita masih pakai, ya misalnya masih kita ngomongin soal website gitu kan, masih bakal pakai website selama beberapa puluh tahun ke depan lah ya katakanlah, itu tuh demand dari front end engineer harusnya akan selalu ada juga dan berbanding lurus gitu loh. Apalagi sekarang juga tuntutan dari tampilan-tampilan yang udah ada itu tuh lebih kompleks mas. Jadi beneran kadang tadinya misalnya front end engineer aja nih, jadi kita tugasnya buat buat tampilan kan. Nanti itu sebenarnya bisa ada dipecah lagi. Jadi kadang di beberapa perusahaan ada yang bikin posisi namanya UX engineer gitu. Jadi tugasnya bikin komponen. Komponen katakanlah kayak button, kayak tombol, kayak mungkin slider, ada kayak banner, dan biar semua front end, misalnya katakanlah di perusahaan itu ada banyak front end kan. Biar semua front end yang ada di dalam perusahaan itu dan setiap fitur yang dibikin tuh komponennya seragam semua. Nggak ada yang misalnya selisih kayak 2 pixel gitu kan, cukup kerasa sepertinya kalau misalnya kita teliti. Nah, itu biar mereka sama, ada perusahaan yang membuka posisi UX engineer. Ada juga yang mungkin front end sendiri, ada yang fokusnya biasanya ngurusin soal styling, kayak mempercantik hasil data. Jadi memang tuntutannya semakin lama semakin melebar gitu mas. Dan dari sini yang bisa saya tangkap sih, demandnya justru akan terus bertambah seiring berjalan waktu. Tinggal kita mau fokusnya ke bagian mananya. Oke. Demand bakal bertambah gitu ya. Terus tadi bahkan posisinya juga masih bakal berkembang gitu. Bahkan Iya, tadi semakin detail gitu ya. Kayak mungkin dulu aku balik lagi, mungkin dulu belum ada tuh pekerjaan semacam UX writer gitu. Mungkin dulu itu dikerjain iya sama tim bener. copywriter atau mungkin bahkan langsung dibikin sama tim desainer gitu ya. Tapi sekarang sangat spesifik gitu ya, kata per kata dipikirkan, terus nanti pun sama gitu ya dengan front end engineer, setiap fitur atau mungkin tadi setiap buttonnya gitu ya bakal dikerjain sama mungkin 1 orang 2 orang engineer gitu, jadi mungkin lebih Iya, spesifik tapi tetap bakal ada leadnya gitu ya, memastikan tadi semua bisa iya bener. dieksekusi dengan baik. Betul Nah, sekali mas. demand bakal selalu mungkin bakal selalu ada dan mungkin bakal selalu bertambah gitu mas. Karena juga tadi website juga makin banyak dibutuhkan, masih dipakai juga, perusahaan digital pun juga semakin bertambah gitu ya. Kalau untuk persaingannya, Mas, menurut Mas Pandu kan seperti apa nih, Mas? Kompetisinya gimana nih, Mas? Kayak gitu dengan Iya, banyaknya iya. permintaan tadi. Ya, kompetisinya memang memang semakin lama juga semakin susah sih. Jadi dalam artian gini, kita kalau misalnya teman-teman di sini udah memutuskan buat jadi programmer, nggak bisa stop belajar gitu. Kita harus selalu keep up dengan teknologi yang baru. Misalnya di React aja katakanlah tiap setahun atau 2 tahun sekali itu ada perubahan versi yang kadang mungkin itu jadi berubah juga cara kita coding. Itu
hal kayak gitu kan harus dipelajari terus, atau mungkin nanti suatu saat mungkin React akan nggak dipakai lagi, mungkin ada framework lain muncul yang baru gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini yang nggak bisa kita hindari. Jadi kita ketika udah memutuskan, udah aku pengen jadi programmer, itu berarti kita memutuskan bahwa seumur hidup kita nggak akan pernah berhenti belajar kayak gitu. Jadi ya itu, jadi ketika ditanya soal persaingan gimana, ya kita harus tetap ya keep up dengan itu. Misalnya ada teknologi baru kita pelajari, kemudian berikutnya adalah harus fokus juga. Jadi kayak misalnya tadi kan ada macam-macam, kayak mungkin Mas tadi nyebutin writer itu ada macam-macam kan, ada copywriter, ada UX writer. Itu misalnya teman-teman ada yang mau fokus di writing misalnya, itu kan juga nggak bisa uh, kayak fokus ke semua langsung gitu loh. Jadi kita memang harus ambil satu yang mau kita fokusin, dan dari situ semakin kita jago di bidang itu kebutuhan ya justru malah mungkin kita yang akan dicari-cari sama perusahaan, karena memang kebutuhannya bisa dikatakan bakal ya meningkat kayak seperti itu. Oke. Nah, kalau di eh, front end engineer sendiri itu ada ini nggak sih Mas, istilah ibaratnya generalis versus spesialis gitu tuh suka di ini nggak sih Iya, Mas, iya. ibaratnya suka digebor-geborkan gitu nggak sih Mas? Nah, kalau dari Mas Pandu sendiri baiknya seperti apa gitu ya? Pelajari banyak hal tapi mungkin secukupnya aja, atau memang kita harus punya benar-benar satu keahlian nih kayak gitu? Oh, oke, oke. Kalau saya cenderung lebih suka ke spesialis sih. Soalnya kalau di spesialis kan kita benar-benar fokus belajar. Kayak kalau buat saya pribadi, saya selama tiga empat tahun ke belakang itu fokus di React, Mas. Saya hampir nggak belajar teknologi lain gitu. Yang nggak pernah, belum pernah coba yang macam-macam yang selain React gitu kan. Tapi dari situ ya udah saya fokusin itu, saya perbanyak portofolio di React, terus kemudian ketika ketika perusahaan mencari developer, front end developer yang fokus di React gitu, ya dengan profil itu saya bisa apply gitu. Jadi ketika misalnya perusahaan ini udah pakai selain React, ya udah berarti mungkin memang bukan tempat saya kayak gitu. Jadi memang memang di dunia yang sangat apa ya, persaingannya sangat ketat dan luas, tidak terbatas kan, maksudnya dengan ada internet kan benar-benar nggak terbatas gitu ya. Itu memang saran saya sih mesti fokus bidang apa yang mau kita seriusin, atau misalnya udah di front end pun bagian apa yang mau kita seriusin udah fokus di situ dulu. Nanti kalau ada satu titik mungkin kita udah merasa cukup cukup ahli dan pengen melebarkan sayap buat belajar yang lain, itu bisa. Yang penting kita istilahnya fokus menjejakkan kaki di satu tempat dulu, baru next step-nya kayak gimana baru dipikirkan nanti kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Mas kayak ngerasa aku mungkin kurang kebayang ya, apa namanya, dunia karir software engineer ini seperti apa? Pernah nggak sih Mas ngerasa kayak, aduh kenapa kemarin belajarnya React ya? Kenapa nggak belajar Vue ya? Ini susah banget sih ini cari kerjaan React gitu. Pernah nggak sih Mas ada tahapan-tahapan gitu nggak sih Mas? Atau selalu nemu Oh, aja gitu jalannya, selalu ada yang membutuhkan Mas Pandu gitu ibaratnya. kalau 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 ngomongin soal soal itu juga sebenarnya beberapa kali malah sempat, misalnya kan saya fokus di React nih, terus kemudian ada opportunity buat kerja tapi justru misalnya di Vue, ya udah berarti saya lempar ke teman saya yang Vue gitu, berarti mungkin emang bukan jalan saya di situ kayak gitu. Terus sejauh ini sih kalau untuk kaitannya sama menyesal pernah belajar ini sih enggak ya. Toh misalnya satu saat React benar-benar udah nggak ada penggunanya, terus ternyata ada framework baru tadi itu, ya udah kita tinggal belajar. Let's say karena kita udah tahu dasar-dasar pemrogramannya, ya kita udah tahu cara analisisnya seperti apa, itu harusnya belajar hal baru nggak akan lama. Nanti tinggal setelah kita belajar tahu dasarnya, nah kita baru next step mastering framework itu. Kalau udah jago, harusnya enak kalau mau cari cari opportunity di banyak tempat seperti itu. Oke, bahkan sebenarnya nggak cuma opportunity untuk kerja kantoran ya. Tadi Mas Pandu juga udah bilang banyak orang-orang yang mungkin jadi freelancer juga lah ibaratnya gitu ya, kerjain Benar-benar. project-project untuk secara project-project sampingan gitu ya, pagi sampai sore kerja di kantor, malamnya project sampingan Iya, gitu. iya, iya, Nah itu seperti kan itu. sebenarnya juga butuh apa ya Mas, portofolio yang oke gitu ya, selain mungkin koneksi gitu karena kenalan. Nah, mungkin Mas Pandu punya tips nggak sih Mas, kayak
membuat portofolio yang oke gitu ya sebagai seorang front end engineer itu seperti apa. Terus nanti platform yang kira-kira bisa digunakan buat teman-teman pemula gitu ya, khususnya untuk unjuk gigi gitu ya seputar portofolio mereka gitu. Apalagi Mas Padu juga udah belajar bikin portofolio pun sejak semester 3 tadi gitu Mas. Eh, ya kalau tips yang paling dasar buat portofolio itu adalah kita jangan mikir akan sempurna sih mas. Karena kalau kita nyari sempurna memang eh, katakanlah nggak akan dapat kesempurnaan gitu. Pasti selalu ada yang kurang. Jadi yang penting ketika teman-teman bikin portofolio adalah eh, tentuin goalsnya sampai mana. Kata misalnya eh, dulu saya pernah bikin portofolio simple gitu semacam to-do list mas, to-do list sederhana. Goalsnya adalah Hmm. ya udah orang bisa masukin to-do list, bisa ngehapus, bisa ngedit, udah itu dulu. Nanti kalau mau ditembangin itu pikir nanti, yang penting sampai situ dulu. Jadi kita bikin step-stepnya gitu loh mas. Jangan langsung bermimpi misalnya mau bikin mau bikin to-do list aja, mimpinya kita pengen bikin Microsoft Word gitu. Kan itu kan sangat jauh gitu mas. Kayak gitu. Jadinya memang kita harus mulai dari yang kecil dan misalnya kita bermimpi besar boleh tapi kita tetap harus yang mulainya kecil-kecil dulu. Yang penting jadi dan nanti karena kalau di front end sendiri lebih enaknya daripada ya yang saya suka juga dari front end ketika kita misalnya udah selesai melakukan sesuatu misalnya kita bikin portofolio tadi to-do list tadi kita bisa tinggal di upload ke internet gitu kan dan semua orang bisa lihat jadi ketika ada ada opportunity nih kita apply ke suatu perusahaan terus perusahaan itu tanya kamu kamu udah pernah bikin apa gitu kita tinggal tunjukin ke website kita ini yang pernah saya bikin dan dari situ banyak hal yang bisa terjadi kayak gitu. Oke, jadi itu ya tips membuat portofolio dari Mas Pandu gitu. Jangan langsung bermimpi besar gitu. Bermimpi besar boleh, tapi Ya, jangan langsung melakukan hal yang mungkin sulit bagi kalian sampai stres akhirnya malah nggak malah gak kejadian jadi gitu. iya Coba bener. yang mudah-mudah dulu. Kadang orang-orang mungkin banyak yang kayak gitu kali ya Mas, ngerasa kayak aduh mau langsung yang keren gitu. Iya Biar dilihat bener orang bener. keren gitu. Tapi itu justru kadang yang menyulitkan diri sendiri gitu ya sampai niatnya Iya malah hilang gitu. Jadi ya iya dari yang kecil-kecil dulu bikin portofolio. Tadi Mas Pandu juga bisa bilang bikin website sendiri pun juga bisa gitu ya untuk nunjukin karya kalian gitu. Tuh. bener. Tadi itu adalah portofolio yang harus kalian siapkan juga mungkin khususnya teman-teman pemula gitu ya. Mungkin aku juga pengen mengingatkan teman-teman di sini gitu ya, bagi yang ingin mendapatkan ringkasan, silakan mengisi feedback dan mendapatkan summary gitu melalui link bit.ly/fbbreaktalk11. Nantinya akan dikirimkan ringkasan dan summary ke email kalian masing-masing paling lambat 7 hari setelah acara ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang baru gabung dan ketinggalan pembahasannya tadi apa akan ada di ringkasan tersebut. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, komen-komen gitu ya. Kalau komentar boleh di kolom komen. Kalau misalnya pertanyaan silakan melalui kolom Q&A gitu. Sampai akhirnya nanti bisa kebaca gitu. Karena kadang kalau misalnya di kolom komentarnya agak susah gitu harus scroll ke atas gitu. Ini mungkin akan kembali, saya akan bacakan pertanyaan lagi dari kalian. Oke. Mungkin ini yang kaitannya dengan posisi lain gitu ya. Sebagai front end, pengetahuan apa yang sebaiknya diketahui mengenai back end gitu? Apakah maksudnya kita perlu tahu gitu cara tim back end bekerja atau udah deh nggak Hmm. peduli itu kerjaan kalian, saya ngerjain ini gitu. Itu gimana tuh, Mas? Oh, oke oke oke. Jadi yang bisa saya bilang soal pengetahuan yang buat back end ya, itu yang jelas cara kita memanggil data dari back end sih. Karena kan back end dengan yang udah berurusan sama database tadi sebenarnya menyediakan cara-cara buat kita memanggil atau misalnya katakanlah buat mengubah data yang ada di database gitu. Kita dikasih jalan lah. Nah, itu itu hal yang harus kita tahu gitu, cara untuk mengambilnya. Habis itu selain itu kita juga harus tahu yang sering dipakai sih kayak kaitannya misalnya ada respon error gitu Mas. Misalnya mungkin teman-teman di sini pernah menjumpai misalnya websitenya down tidak bisa dibuka. Itu tuh kan harus ada istilahnya ada kayak kodenya Mas. Kode ketika error itu
kode 500 atau kode 400 dan lain sebagainya, itu juga perlu diketahui juga bagi teman-teman yang di ya di front end gitu. Terus kemudian hal lain yang perlu diketahui sih soal cara deploy juga perlu tahu. Jadi gimana caranya ketika kita bikin front end, misalnya nggak cuman sekedar bikin terus udah tertinggal di laptop atau di komputer kita. Nanti kalau orang lain misalnya kita harus upload ke internet itu kan nggak semua orang mungkin tahu caranya ya. Jadinya kalau misalnya itu cuman tertinggal di laptop atau di komputer kita kan yang bisa lihat cuman kita doang gitu Mas. Jadi ke pengetahuan buat biar cara bisa deploy itu kan biasanya emang yang megang orang back end atau mungkin kalau di perusahaan yang lebih besar ada posisi lain namanya DevOps itu. Kayak gitu tuh juga perlu kita tahu juga. Jadi memang sebenarnya banyak sih kita nggak bisa menutup mata gitu kalau misalnya udah front end aja back end aja gitu. Enggak. Nanti dalam perjalanan ketika teman-teman mulai berkarir di situ pasti akan tahu mana yang kira-kira kita harus belajar juga di back end, mana yang sebenarnya kita nggak perlu tahu nggak apa-apa kayak gitu. Meskipun uh, nantinya sih tetap paling ideal tuh meskipun kita cuma front end doang misalnya atau back end doang misalnya, paling ideal adalah kita tahu minimal tahu cara cara kerja dari front end atau back end itu tadi dari yang berseberangan dengan kita kayak gitu. Nah, kalau dalam mungkin prosesnya gitu ya Mas, dalam pembuatan sebuah produk atau fitur itu nanti seperti apa Mas? Dari mana ke mana, terus lalu ke back end, ke front end itu nanti apa ya? Cycle-nya itu bagaimana Mas? Biasanya. Cycle-nya ya ya. Jadi kalau kalau yang udah sih biasanya mulai dari bisnis dulu Mas, karena kan sebenarnya uh, muaranya dari developing dan sebagainya kan biar buat untuk bisnis ya. Jadi kebutuhan bisnis seperti Ya, apa didiskusikan, kemudian nanti biasanya dari product manager Mas akan menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Terus kemudian nanti dari pihak UI UX designer biasanya itu akan melakukan ya wireframing atau ya menggambar apa yang tampilannya kayak gimana kira-kira. Di backend biasanya udah juga mempersiapkan data-data apa yang dibutuhkan, kemudian hmm, jalur relasi relasi antar tabelnya seperti apa itu udah disiapkan juga. Nanti ketika itu semua udah jadi, biasanya nanti dari front end akan menggabungkan itu. Jadi dari tampilan tadi dibikin versi websitenya, dibikin interaktif, terus kemudian langsung diintegrasikan dengan backend itu tadi yang udah disiapkan. Jadi dari situ nanti dilempar ke user kan, nanti ada feedback dari seperti apa dari user yang biasanya lagi-lagi terkait soal bisnis sih Mas. Kayak misalnya mungkin oh misalnya dengan memperbesar tombol bisa meningkatkan penjualan misalnya. Itu kan sangat bisnis ya Mas. Nah, itu kan tapi nanti akan jadi PR juga ke tim bagaimana caranya biar kita membuat tombol yang lebih besar ini menarik orang buat membeli kayak gitu. Jadi memang cycle-nya akan seperti itu Mas. Jadi setelah kita bikin, kita ke user, feedbacknya seperti apa, nanti akan diperbarui seperti itu. oke. Ini kita nggak terasa sebenarnya udah 1 jam ngobrol gitu ya bareng Mas Pandu, seru banget gitu ya dari tadi awal pengalaman Mas Pandu, bahasa pemrograman yang harus dipelajari gitu ya seperti HTML dan juga Java. Lalu framework yang digunakan ada Vue.js sama React, itu kembali lagi ke teman-teman terserah mau yang mana. Kalau Mas Pandu fokus ke React, tapi dikembalikan lagi ke kalian gitu ya. Dan Benar. Mas Pandu pun menyarankan jadilah seorang spesialis karena nantinya kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu pun juga lebih mudah dicari gitu. Dan kalian punya apa sesuatu yang lebih untuk ditawarkan gitu, nggak yang cuma aduh bisa ini bisa itu, nggak seperti itu gitu ya. Mengingatkan juga buat teman-teman gitu, nggak cuma mendapatkan insight pada malam hari ini, tapi ada kesempatan untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay yang nantinya akan diumumkan melalui Instastory Niaga Hoster. Caranya gampang, screenshot acara Niaga Hoster Break Talk pada malam hari ini, lalu upload di sosial media kalian, boleh Twitter, Instagram, atau Facebook, tag niagahoster.id kalau di Instagram, di Twitter ada Niaga Hoster. Lalu gunakan hashtag Niaga Hoster Event dan nantinya pengupload atau teman-teman yang mengupload cara menarik gitu ya dengan caption yang menarik, gambar yang menarik juga akan mendapatkan saldo atau GoPay yang akan diumumkan oleh Niaga Hoster gitu dan akan dihubungin oleh kita. Jadi teman-teman juga
tadi bisa mendapatkan insight, saldo OVO dan GoPay, dan juga mendapatkan ringkasan dengan mengisi form yang ada di bawah sesuai dengan huruf kapitalnya ya, bit.ly/fbbricktalk 11 gitu, jangan sampai salah. Terakhir, Mas Pandu mungkinnya sebelum ditutup, ada 2 pertanyaan. Suka duka menjadi seorang front end developer, dan kira-kira tips apa gitu ya yang bisa Mas Pandu sampaikan gitu untuk hoster people yang pengen menjadi seorang front end developer gitu, Mas. Oke, oke. Jadi kalau ngomongin soal suka duka sih, kalau kita mulai dari duka dulu ya. Jadi memang tadi ada fase-fase, ada masa-masa di mana kita akan sangat ya menguras tenaga gitu. Kita mikirin solusi yang mau kita bangun itu mikirin ya sangat menguras tenaga, dan kemudian sampai mungkin akan mengganggu tidur, kadang mungkin sampai mengganggu kesehatan. Tapi sukanya adalah di situ. Jadi ketika itu udah terlewati, akan vibes-nya itu akan sangat berbeda gitu. Jadi kita akan merasakan kepuasan yang mungkin kita pengen kejar lagi dengan tantangan lebih tinggi kayak gitu. Dan kalau ngomongin tips yang yang nggak pernah bosan-bosan saya bilangin ke teman-teman saya juga sih, yang pengen berkarir juga sebagai programmer, kalau ngomongin tips, bangun portofolio gitu. Karena bikin belajar sesuatu sekarang gampang. Fokus aja, misalnya katakanlah pengen belajar React, cari tutorial di YouTube udah banyak. Cari tutorial React yang langsung bikin sesuatu, katakanlah bikin kalkulator atau bikin to-do list kayak tadi gitu kan. Cari itu, bikin itu satu, udah selesai, ngikutin tutorial kan. Terus habis itu udah cari tutorial lain yang langsung bikin sesuatu. Dari bikin-bikin itu kita akan banyak belajar, dan lama-lama kita akan terbiasa gitu. Jadi fokus bikin portofoliomu seperti itu. Ya, itu tips dari Mas Pandu, bikin portofolio fokus gitu ya. Tadi dengan project juga bisa. Dan juga tadi awal-awal Mas Pandu juga sempat bilang gitu, lakukan dari langkah-langkah kecil gitu. Tadi hal-hal sederhana, bikin kalkulator gitu, atau misalnya tadi Mas Pandu bikin to-do list, baru nanti tingkatin lagi ke case atau project yang lebih besar gitu melalui tutorial yang ada. Jadi menjaga semangat kalian gitu, biar rasa bosan atau rasa malasnya nggak terus datang terus-terusan gitu sampai akhirnya malas. Dan tadi yang paling penting, dengan bikin portofolio pun kalian juga jadi belajar sampai akhirnya kalian punya keahlian tersebut gitu. Jadi itu tips sekaligus penutup dari Mas Pandu Rijal Fasa gitu ya, yang sudah membagikan pengalamannya pada malam hari ini, how to become a front end engineer atau front end developer, yang dimulai dari semester 3. Dan kalian pun juga bisa gitu mulai dari sekarang, entah itu belajar otodidak, mau ikut bootcamp, itu terserah, yang penting harus dilatih terus gitu ya. Jangan sampai males nih, ngerasa udah jago gitu ya, udah bisa, ngerasa udah cukup. Enggak, karena saingannya tadi Mas Pandu juga udah bilang, kompetisi semakin kuat, demand-nya emang meningkat gitu, tapi kompetisinya pun juga nambah gitu. Bahkan nggak cuma teman-teman yang udah lulus kuliah, teman-teman yang SMK pun juga sekarang udah banyak gitu yang langsung terjun ke dunia kerja gitu ya, saingannya bertambah. Mungkin itu Niaga Hoster Big Talk ke-11. Terima kasih Mas Pandu atas waktunya. Terima kasih juga hoster people yang sudah bergabung. Jangan lupa di screenshot dan upload menggunakan Niaga Hoster Event untuk dapat saldo OVO dan GoPay, dan isi bit.ly/fbbricktalk11 untuk mendapatkan summary dari sesi malam hari ini gitu ya. Thank you Mas Rijal buat kesempatannya. Sehat-sehat selalu buat Mas Rijal. Jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga teman dan diri sendiri gitu ya. Karena makasih juga nih Kak Ustaz. Teman-teman kita juga. Ya Mas, ya gitu. Semoga ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol bareng Mas Rijal di topik-topik selanjutnya. Itu. Thank you. Selamat malam semua, dan selamat malam semua. Juga.